Okay, ladies and gentlemen, now we are going to start a new topic, this is the descriptive statistic. We have talked about the variables and the scale. Now, when we have the data, we want to display the data to be meaningful to the readers. That is what we're going to do now. This time, our class is expected that by the end of this session, you all are able to make table. When you are given a set of data, then you are able to make table and to make graph, yeah. And also calculating central tendency and calculating the variability of the data. But for today, we are going to talk about the first two objectives, table and graphs. So actually, when you are talking about descriptive statistic, it means that we are going to summarize the data in order that it's meaningful. So if you have a set of data, you have a lot of numbers, then it is usually impossible to present the data individually. So we have to group them, to categorize them, to order them, and then we can put it into a table or make a graph about the data that we have categorized or we have grouped together. What we are going to discuss today is about how we are making the table using what we call the simple frequency distribution. Usually is set frequency distribution. And then we have what we call the cumulative frequency distribution. When we are talking about frequency, we will also talk about percentage. So we will understand the percentage of the proportion within our sample. And then we have what we call the group frequency distribution and the cumulative group frequency distribution. So sometimes the variable is measured, and then based on the result they measure, we can make a table individually, or we make it into a group. So we have two things that we're going to talk about. This is an example of data. For 1 week, we record the high temperature every day. So the highest temperature of the day is like this during the 30 days of observation. So we have 30 observation, we call it the sample, 30 sample. The number of sample is 30. The highest temperature, the first day is 50. The second day is 49. So this is the highest temperature of the day, 50, 49, 47, 44, 51, 55, and the last recording is 46. This is the day 30. So the day 30, we record that the highest temperature at the day is 46. When you look at this data, individual data for 1 month, 30 numbers, then it doesn't have any meaning at all. It's quite difficult to extract information from here. That is why we have to display it in a meaningful way. One of the way is making a frequency distribution. What we mean by frequency distribution is that we count every occurrence of the temperature, how many times this temperature occurred during the 30 days. How many times each of these temperature occur every in 30 days. So that means that during the 30 days, 51 degrees occurs 4 times. So we can count that 51, 1, 2, 3, and 4. So that is what we call counting or tolling the occurrence of the temperature during the 30 days. And 50 degrees occurs 4 times, 49 degrees occurs 6 times.
and 48 never occurs during the 30 days observation. 47 occurs 3 times, 46 occurs 3 times, 45 4 times, and 44 degrees 3 times, and 43 degree 3 times. So we can see that during the 30 days, the highest temperature is 51 and the lowest temperature is 43. And this is the frequency. Okay? So we can put this into a table. We call it frequency table or frequency distribution. Here is the frequency distribution. Each of these temperature is put into the table, and then we count the occurrence, and then we found out that this 51 occurs 4 times. That's the frequency, or we mean by frequency. And then by looking at this, we can also make the percentage. So what is the percentage of 51 degrees occurring during the month? Then we can say the 4, it means that 4 divided by 30 times 100. So to find out the percentage, 4 divided by the number of observation, 30 times 100. So we get 13.33%. 6 times occurring in the month, and then we can find the percentage. 6 divided by 30 times 100, we get 20. So we can see that by displaying the data this way, what we call the frequency distribution, now we can see that this table will show us some kind of information. We can see from this table that actually during the month, 49 degrees occurs the most. See, occurs the most. Okay. We can also mention that 48 degrees never occurs during the month. Okay, so that means we can say about the frequency, we can say about the percentage. So 20% of the times, 49 degrees occur during the month of observation. So 49 degrees occurs 20% of the time. Okay. So this is what is the display of the data, which gives some kind of meaningful information. Now we can move on to cumulative frequency. Okay. So what do we mean by cumulative? So you accumulate the frequency and the percentage from the bottom. So we count from the bottom. 43 occurs 3 times. So the cumulative will be started from 3. So 3. And then we move up, we add up to the frequency above that. So 3 plus 3 is 6. 6 plus 4 is 10. 10 plus 3 is 13. Plus 3, 16. Plus 0, 16. Plus 6, 22. Sorry. And plus 4, 26. And plus 4, 30. So this is the number of observation, or the sample size, or we call it the sample size, 30. Because we have 30 observation. So that is our sample. So if you have a cumulative frequency, that means the highest score is 30. Because that is the number of our observation. Then, similarly, to have the cumulative percentage, you also counting from the bottom. 10% plus 10% equals 20. 20 plus 13 equals 33. 33 plus 10, 43. Plus 10, 53. Plus 0, 53. Plus 20, 73. Plus 13, 86. And plus 13 is 100. So percentage will be 100 at the top. That is the maximum percentage of anything is 100%. Okay. So this is what we call the frequency distribution, and this is what we call the cumulative frequency distribution. Okay, is it clear about this? What we mean by frequency distribution and
cumulative frequency distribution. Take a look that if the number of our scale is not too many, here is there are only 9 numbers, we can make the frequency for each of the number, for each of this number, and then because it's only 9. But if you have about 20 or 30, and then it's quite difficult. It will have a long table. Okay, so that is why we may want to group this, and then we'll have group frequency. So this is an individual frequency, but then we can have group frequency. So we try to classify or to group the data into 3 groups. 3 groups. How we can make the interval for the 3 groups? What will be the interval from one group to the other, or one category to the other category? The way is very easy. We just subtract the highest score, 51, with the lowest score. So 51 minus 43 is 8. And then the result is divided into the intended categories. How many categories you want? How many groups you want? If you want 3, that means 8 divided by 3. It becomes 2.67. So that means you can round it up to be 3. So that means the interval is 3. So we start from 43, 44, 45. The interval is 3. And then 46, 48, 49, 46, 47, 48. 3 number in between. And then 49, 50, and 51. So this is the way that we group the data into the number of categories that you want. Okay, let's see the frequency for each of these group. 43 to 45. Now we can see the 43 to 45. The frequency is 3 plus 3 plus 4, 10. So that means that the group 43 to 45, the frequency is 10. And then 46 to 48, you can also calculate. We can see that 46, 48 means 3 plus 3 plus 0, 6. Okay, we have 6. And the last one, 49 to 51, 49, 50, 51 is 14. 6 plus 4 plus 4, 14. So we have this frequency distribution after grouping the data. So usually we call it group distribution. We usually call it group distribution, okay, or group frequency. And then we can also have the percentage easily. Easily we have the percentage here. 10 is divided by 30 times 100. 6 divided by 30 times 100. And then 14 is divided by 30 times 100. So we have this percentage. And then similarly, we can also have the cumulative group frequency. So after grouping that, we can also calculate the cumulative frequency and percentage. So 10 plus 6 plus 14. So 10, 16, 10 plus 6, 16, plus 14 equals 30. So that is the number of observation is 30. And then for the percentage, you can have the cumulative percentage by adding up each of the group. 33% plus 20 becomes 53, plus 46 becomes 100. Okay, so this is cumulative percentage for the group frequency and group percentage. Is it clear how we make the interval for the group that we want, depending on the score that we have on our data? So it is easy to make it. That is the highest score divided the highest score minus the lowest score divided by the number of groups that we want. That is the interval. So we can now make the group
starting from the lowest score, adding up the interval. So the interval is 3, 43, 44, 45. And then the second group, second classification is 46, 47, 48. And the last one, 49, 50, and 51. This is when we have our own data. How about the score at schools? Nah, ini di sekolah itu berbeda ya. Ada perbedaan cara mengelompokkan di sekolah oleh karena sekolah itu memiliki aturan sendiri. Setiap sekolah itu memiliki untuk kurikulum 2013, setiap mata pelajaran ada KKM-nya. Disebut dengan kriteria ketuntasan minimal. The minimum achievement kriteria. Artinya kalau itu bahasa Inggris kriteria KKM-nya 75 berarti 75 ini angka terendah baru bisa dikatakan anak sudah menguasai kompetensi yang diharapkan. Kalau di bawahnya 75 berarti itu masih dianggap kurang, tidak lulus ya. Dianggap tidak lulus. Oleh karena itu cara untuk membuat kelompok kita tidak mengambil skor yang di bawahnya, meskipun ada skor siswa itu di bawah 75, karena 75 ini batasnya. Jadi semua yang di bawah 75, sudah ini harusnya 75, maaf. Di bawah 75 itu dikategorikan fail, gagal. Maka diberikan remedial supaya dia bisa naik kelas. Karena kalau ada yang tidak mencapai ketuntasan minimal, anak itu akan gagal. Oleh karena itu diberikan remedial jika berada di bawah KKM. Ya harusnya ini 75, sorry. Berarti nilai tertinggi itu adalah 100, kemudian karena itu menggunakan persentase. 100 dikurang 75 berarti 25, dibagi dengan 3 kategori, yakni kategori cukup, baik, dan sangat baik. Kategori cukup itu yang paling rendah mulai dari batas minimal, ditambah dengan interval yang diperoleh. Jadi 100 kurang 75 sama dengan 25. Dibagi 3 karena kita memiliki 3 kriteria, maka menjadi 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 2/3. Jadi boleh dibuat 9, dibulatkan ke 9 atau dibulatkan ke 8. Kita bulatkan ke 9 maka kita mulai dari 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Atau kalau dijadikan 8 ya. 9 intervalnya. Pada umumnya terjadi satu di antara interval itu melebihi dari yang lain. Jadi kalau di 8 ada yang 9 nantinya, atau kalau 9 ada yang 10. Satu di antaranya, karena tidak pas-pas itu 24 dibagi 3, 25 dibagi 3, 25 dibagi 3 sama dengan 8 1/3, berarti bisa bisa dibulatkan ke bawah jadi 8. Jadi kalau ada 8 intervalnya, maka yang terakhir itu jadi 9. Biasanya yang tertinggi yang ditambahkan. Jadi kalau dari 70 ke 79, 80, 89, 90 ke 100, ini lebih 1. Jadi yang paling tinggi yang ditambahkan, bukan yang di bawah. Ini cara untuk membuat kriteria kalau di sekolah, tergantung dari KKM-nya ya. Jadi, kalau tadi harusnya 75 ya, bukan 70, tapi 75. Kita bisa ubah ini 75 tambah 8 ya. Coba kita ubah dulu supaya bisa share. 75 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Intervalnya 8, yakni
75 sampai 82, 83. Tiga, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 100. Ya, sudah jadi ini. Ya, jadi ini kalau di sekolah itu biasanya mahasiswa meneliti itu dia membagi seperti biasa, dia kurangkan yang tertinggi ke yang terendah, angka anak-anak itu tidak bisa dilakukan itu karena ada kriteria minimal. Harus sesuaikan dengan sistem yang ada di sekolah. Jadi kita sudah dapatkan kalau itu 24 dibagi 3 sama dengan 8, kita bulatkan jadi 8 atau jadi 9. Maka kalau 8 itu nilai 75, 75 sampai 82 itu sedang, cukup, artinya sudah lulus, sudah lolos melewati kriteria minimal penguasaan kompetensi yang diinginkan. Kemudian 83 sampai 90 itu good, masuk kategori satu level di atas rata-rata sedang ya. Kemudian very good itu yang 91 sampai 100. Ini cara untuk membuat kelompok ya. Baik, saya kira ini yang berkaitan dengan tabel ya. Bagaimana kita membuat tabel untuk membuat bahwa data itu sudah bisa mempunyai makna. Yang pertama ada tabel frekuensi yang biasa, berarti setiap individu skor itu dihitungkan berapa kali terjadi dalam data kita. Kalau itu banyak, ini kebetulan hanya 9 saja, tidak terlalu banyak. Tapi kalau banyak misalnya, maka langkah baiknya kalau dikelompokkan, maka menjadi grup, namanya grup frekuensi. Jadi kalau tadi individual, ini kita dapatkan setiap skor itu berapa kali terjadi, kemudian kita bisa hitung persentasenya. Setelah itu kita bisa menghitung kumulatifnya, dihitung dari bawah, menjadi 3 tambah 3 jadi 6, sampai ke atas jadinya 30. 30 ini adalah jumlah sampel kita, jumlah observasi dalam penelitian ini adalah 30. Begitu juga dengan presentasi, kumulatif percentage itu bisa dihitung dari bawah, 10 tambah 10, 20, tambah 13, 33, sampai di atas jadi 100%. Kumulatif frekuensi untuk individual score. Nah, kalau kita kelompokkan ini menjadi 3 kelompok, 43 sampai 45, ini berarti cuaca yang dianggap dingin, kemudian cuaca yang sedang-sedang, 46 sampai 48, 49, 51 ini cuaca yang panas. Berarti kita hanya menghitung saja berapa kali terjadi angka 43 sampai angka 45 pada data kita. Kita hitung ada 10 kali. Temperatur 48, 47, 46, 47, 48 berapa kali terjadi? 6 kali. Kemudian temperatur 49, 50, dan 51, 14 kali terjadi. Jadi kita bisa menghitung frekuensinya, kemudian menghitung kumulatif frekuensi dan kumulatif persentase. Saya kira ini sederhana sekali. Oke, saya kira ini yang berkaitan dengan tabel ya. Ini contoh saja penggunaan tabel yang bisa kita dari data yang kita peroleh memberikan makna ya, memberikan informasi. Ini misalnya, Waalaikumsalam. Adi, lihat dulu nak, Adi. Adi, bisa? Bisa? I'm sorry.
Baik, ini contoh saja bagaimana data yang angka yang banyak itu bisa dikelompokkan. Ini contohnya ada 439 siswa. Ini kalau satu-satu di daftar itu kelihatan, itu akan tidak memberikan informasi. Kemudian dikelompokkan, siswa yang 439 itu dikelompokkan menjadi siswa dari Makassar, Parepare, dan Takala. Jadi jadilah di sini. Dikelompokkan lagi siswa laki-laki dan siswa perempuan. Itu sehingga nanti kita bisa menemukan bahwa yang 439 ini terdiri dari sekolah mana saja di kabupaten mana. Kelihatan berapa jumlah untuk frekuensi untuk di Makassar itu untuk 8 sekolah itu 106 laki-laki dan 126 perempuan. Jadi dengan tabel ini sudah bisa memberikan makna yang tadinya hanya daftar saja 439 orang itu pasti tidak memberikan makna. Baru dari tabel daftar data kita itu hanya tertulis saja namanya yang perempuan, kemudian ada tertulis perempuan, kemudian sekolahnya SMP 8, kabupatennya Makassar. Itu kalau terdaftar begitu saja pasti tidak memberikan makna. Nah, setelah dibuatkan tabel begini, kita sudah bisa mengambil manfaat dari penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini disebut dengan deskriptif statistik, yakni penyajian data dalam bentuk penggambaran. Salah satu di antaranya dalam bentuk tabel. Okay, if you have any comments, questions? Bisa menggambarkan, bisa menjelaskan manfaatnya ketika data sudah disajikan dalam bentuk tabel dibanding dengan data dalam bentuk mentah ya. Seperti tadi 30 rekaman temperatur kita buat itu 30, itu bagaimana? Tentu tidak memberikan makna informasi yang bermanfaat. Nah, setelah disajikan dalam bentuk tabel frekuensi ya, tabel frekuensi, sudah bisa kita mendapatkan informasi yang bermanfaat. Okay, is it understood? It's okay? Yes, Prof. Yeah, okay. Good. Yes, Prof. If you have any questions, then you can just raise your hand or just open your mic, unmute your mic, and then you talk. Now the next one is presenting the data, displaying the data using graph. Ini salah satu contoh grafik. Kita bisa membuat grafiknya ini dalam bentuk disebut dengan histogram ya. Jadi tadi ada data ini individual temperature, jadi ini individual frequency tadi dalam bentuk tabel, sekarang disajikan dalam bentuk grafik. 43 derajat itu 3 kali terjadi, 44 juga 3 kali, kemudian 45 itu 4 kali. Jadi ini berarti jumlahnya 10 kalau 3 ini, kalau kita buat kelompoknya. Tapi ini kalau individu, sama tadi dalam tabel, persis sama informasinya, hanya ini dibuat dalam bentuk visual. Oke. Yang 46 dengan 47 itu masing-masing 3 kali. 48, 0. Kemudian 49 itu 6 kali, kemudian 50 dan 51 itu 4 kali. 4 kali muncul dalam observasi selama 1 bulan. Nah ini informasinya persis sama dengan tabel, hanya ini disajikan dalam bentuk visual. Nah, menurut kalian mana yang bisa memberikan manfaat? Apa lebih cepat atau lebih baik? Bisa? Kalau dibandingkan dengan tabel tadi, ya tabel itu ya, tabel yang ini persis sama tadi ya. Ini 43 3 kali terjadi, 44 3 kali, tapi sudah disajikan dalam bentuk visual. Jadi ada, ya, dalam bentuk visual. Maaf ini karena tidak beraturan ini 1, 2, 3, harusnya 3 ini di sini, 4 ini di sini. Nah, tidak sejajar ke kanan. Nanti kalau dibuat di Excel itu akan lebih tepat. Nah,
Nah, sekarang kalau kita kelompokkan ini, yang di tabel itu kita grafikkan, maka akan menjadi grafik seperti ini. Jadi kalau kita melihat nih frekuensinya yang biru, persentasenya yang merah. Jadi 14 kali terjadi itu yang 49 sampai 51, yang paling tinggi tadi. Dan itu berarti 46,66%. Jadi ini frekuensinya, ini persentasenya. Untuk yang di tengah-tengah, yang 46 sampai 48, itu frekuensinya 6, persentasenya 20. Persentasenya 20. Yang paling rendah temperaturnya, kelompok 43 sampai 45 derajat, itu hanya 10 kali terjadi dengan persentase 33,33. Jadi datanya ini sama persis yang di tabel, hanya sekarang disajikan dalam bentuk grafik atau visual. Menurut kalian mana yang akan lebih mudah dibaca oleh pembaca kita? Kalau kita mau menjadikan data ini, apakah mau disajikan dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik? Informasinya sama ya, sama persis. Ini kalau tadi ada frekuensi dan persentasenya, tapi ini sudah dikelompokkan grup. Nah, kalau yang di sebelahnya ini masih individual frekuensi, dan hanya frekuensinya saja, tidak ditampilkan persennya. Boleh juga ditampilkan persennya, boleh saja, mudah saja. Ya, ini sudah dikelompokkan hanya 3 kelompok, jadi ditampilkan bersama dengan persennya. Jadi frekuensi dan persentase disandingkan sehingga bisa kelihatan. Menurut kalian mana kira-kira yang bisa digunakan? Apa pertimbangannya untuk memilih salah satunya? Kapan kita sebaiknya menggunakan tabel dan kapan sebaiknya kita menggunakan grafik? Ada yang mau menjawab ya? Ini Prof. Reski. Ya, Rizky, silakan. Kalau menurut saya, Prof, kalau kita ingin melihat angka-angka secara spesifiknya, mungkin bagus menggunakan tabel, Prof. Sedangkan grafik lebih tepat ketika kita ingin memberikan gambaran bentuk data. Ya. Dalam bentuk datanya, Prof, bukan angkanya. Jadi kalau tabel lebih ke angkanya, sedangkan grafiknya ini pesan tentang gambaran bentuk data, Prof. Begitu. Ya, bagus. Kalau menurut Prof. Ya, jadi ya, betul ya, kalau kita bisa rumuskan secara pengalimatan yang lain. Tabel itu dipakai jika ingin menunjukkan detail angka-angka, detailnya. Jadi mereka melihat 30,33% itu detail dari angka-angka, mereka bisa lihat di tabel. Kalau grafik akan sangat bagus kalau ingin menunjukkan perbandingan ya. Ingin secara cepat melihat perbandingannya. Kalau ini bisa langsung dilihat, yang merah ini kan langsung kelihatan bahwa yang paling tinggi itu apa? Langsung kelihatan begitu dibanding dengan yang cuaca-cuaca yang agak-agak sedang-sedang gitu, perbedaannya kan bisa langsung kelihatan. Ini hanya ditampilkan angkanya, jadi bisa sangat ramai kelihatan. Tapi dengan grafik saja membandingkan itu sudah bagus. Jangan gunakan tabel kalau ingin membandingkan. Misalnya ingin menyajikan data tentang sampel Anda untuk memperlihatkan bahwa laki-laki dan perempuan itu bedanya jauh sekali jumlahnya. Maka bukan angka tapi grafik yang lebih bagus. Jadi untuk ditampilkan dan dengan segera pembaca kita bisa melihat tentang perbandingan dari 2 atau lebih variabel itu. Jadi variabel jenis kelamin laki-laki perempuan atau suku misalnya Bugis Makassar. Kalau mau menggambarkan berapa jumlah mahasiswa jurusan bahasa Inggris berdasarkan sukunya, itu grafik akan lebih bagus. Bisa kelihatan mana yang seimbang, Bugis Makassar, Mandar, Toraja dan seterusnya gitu. Itu grafik yang lebih bagus. Saya kira ini pertimbangan yang bisa dipakai karena kita hanya bisa menggunakan satu di antaranya. Jangan kalau sudah ada tabelnya dibuat lagi grafiknya karena informasinya sama saja.
Jadi gunakan salah satunya dengan pertimbangan tadi. Kalau ingin memperlihatkan detail dari data kita, gunakan tabel. Kalau ingin menunjukkan perbandingan-perbandingan, maka gunakan grafik, itu akan lebih bagus. Oke, saya kira itu bagus sekali. Terima kasih Reski tadi ya, bagus. Ya ini jenis-jenis chart grafik ya, yang mana mau menggunakan, kalau tadi namanya histogram, ini histogram ya. Ini ada bar chart, kemudian ada line graphs atau polygon frekuensi ya, ada juga pie chart yang bisa banyak digunakan, pie chart misalnya, ya macam-macam lah. Ini boleh menggunakan yang mana saja, tidak jadi masalah. Ya, ada yang membuatnya lebih menarik seperti ini. Oke. Untuk menunjukkan pengelompokan data, bisa kita menggunakan yang namanya stem and leaf. Ini banyak digunakan untuk menunjukkan data yang banyak, data yang banyak. Stem and leaf ini maksudnya, kalau ingin menggambarkan, jadi sudah dikelompokkan sebenarnya puluhannya. Jadi ini puluhannya dilihat, 30-an, 40-an, 50-an, 60-an. Kemudian 30-an ini berapa kali terjadi. Jadi maksudnya 30 sampai 39. Nah, itu. 30 sampai 39 berapa kali terjadi. Jadi hanya tiganya saya tuliskan di sini stemnya. Kemudian leaf-nya ini adalah satuannya, jadi puluhannya baru satuannya. Kalau kita lihat data ini di sebelah kiri, 33 itu satu kali terjadi. Stemnya 30, kemudian leaf-nya itu hanya 1, 3. Nah, kalau yang 40 ini stemnya 4, ini berarti 40, tapi ada 3 kali terjadi. Ada yang 42, ada 49, 42, 49, 1, 42. Jadi disebutkan 4, leaf-nya itu 2, 9, 9. Ini juga menunjukkan seperti kelihatan seperti grafik juga ya dari angka-angka ini. Karena semakin banyak angka ke kanan berarti semakin banyak muncul pada leaf-nya ini. Kemudian kalau kita lihat yang 60-an ini ada 61, ada 61, 63 jadi 6, 3, 67, 68 itu 2, kemudian 69 itu 2. Ini mudah juga kita menggambarkan, yang penting kita mengetahui stemnya itu, ini biasanya diambil puluhan, boleh juga diambil ratusan ya, ratusan, puluhan, itu menjadi stem. Kemudian leaf-nya itu adalah selebihnya, sesuai dengan interval kita. Jadi interval ini sebenarnya adalah 10, 10 ya, jadi 30 ke 40, 40 ke 50. Nah, antaranya itulah yang muncul. Jadi kalau tadi di grup frekuensi itu 42, 43, 44, 45 itu intervalnya 3. Kalau ini semuanya 40, 41, 42 sampai 49. Baru dihitung berapa kali terjadi angka itu dalam data kita. Ini ternyata yang 30 sampai 39 hanya satu kali saja, hanya 33 saja. Kalau 40 sampai 49 ternyata 3 kali terjadi. Ada 3 angka 40-an di dalamnya, itu 42, 49, dan 49. Nah, ini namanya stem and leaf. Boleh digunakan ini untuk menyajikan data kita, dan sebenarnya dengan cara begini juga sudah sepertinya tampak seperti grafik ya. Kalau kita buat grafiknya ini diberi garis ya, line graph. Dari sini ke sini, turun, naik, naik, berturun lagi, ini kelihatan bahwa grafik ini seperti memiliki by mode, 2 modusnya. Nih berapa kali ini terjadi? 7 ini angka 6, 60-an 7 kali, 90-an juga 7 kali, berarti 2 kali muncul angka yang sama, jumlah yang sama. Maka disebutnya dengan by model. Nanti kita bicara itu pertemuan yang akan datang insya Allah. Ini hari ini hanya untuk grafik dan tabel saja. Paham ini ya untuk membuatnya? Kalau diberi data ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, itu ada di sum oke. Kalau masih ingat survei kita,
DP kita mengenai ini. Bisa lihat layar. Setelah diisi oleh mahasiswa, ini nomor mahasiswa mengisi itu yang dimasukkan, bukan namanya. Ini ada 40 yang diambil, ada 40 data dari mahasiswa. Ya, kalau ingat, yang pertama ini adalah umur. Yang kedua ini adalah jenis kelamin. Yang kedua jenis kelamin. Yang ketiga itu adalah, masih ingat jumlah belanja per minggu? Yes, Prof. Ya, ini ada pertanyaannya. Jumlah belanjanya per minggu, ini yang 40 orang kita ambil datanya. Kemudian berapa bungkus mie per minggu yang dibeli? Ini ada 2, ada 1. Kemudian item yang kelima ini jenis mie yang disenangi. Ini ada rasa kari, rasa soto, rasa sate. Nomor 5. Pertanyaan nomor 5. Pertanyaan nomor 6 itu kepuasan. Ini nomor 5. Jadi ini kepuasan sudah ada. Angka 3 itu berarti satisfied. Angka 4 itu berarti sangat memuaskan, sangat puas. Angka 2 itu ya puas. Angka 2 itu tidak puas, angka 1 itu sangat tidak puas. Item 7 ini adalah seberapa mungkin responden kita akan membeli 1 pak mie di masa yang akan datang. Berarti kalau 4 itu sangat mungkin membelinya, 3 itu mungkin akan membelinya, 2 itu tidak mungkin, 3 itu sangat tidak mungkin untuk membeli. Nah, jadi angka ini sudah diberikan lebih dahulu sebagai coding untuk setiap jawaban ini. Jadi kita sudah ada ini angkanya. Nah sekarang tugas kalian sudah ada di di Sum OK. Nah, ini juga sudah ada di Sum OK data ini. Nah kalian adalah ditugaskan untuk membuat sajian data yang lebih bermakna. Silahkan kalau mau buat grafik atau mau buat tabel dari data yang ada ini. Jadi ada 7 item yang mau disajikan datanya. Silahkan saja. Mau membuat tabel atau membuat grafik, akan seperti apa, silahkan memilih. Oke, ada pertanyaan mengenai tugas ini? Ini harus diketahui kalau tadi contoh yang kita diskusikan itu adalah temperatur yang dicatat setiap hari. Jadi sama saja, artinya sama saja. Datanya itu 30 data, 30 hari dicatat. Kalau ini 40 mahasiswa yang ditanya. Nah inilah datanya. Jadi setiap setiap item ini bisa dibuatkan sendiri sajiannya. Bisa juga digabungkan dengan yang lain. Ada pertanyaan tentang ini? Kalau menggabungkan satu item dengan item lainnya, disebut dengan tabulasi silang. Kalau tadi itu single tabulation. Hanya satu saja, jadi temperatur saja, baru itu ditabelkan. Ini sama saja kalau mau single ini, usia ditabelkan, ini bisa 20, 21, berapa lagi yang ada, ya setiap angka ini, angka usia ini bisa jadikan individual score, baru kita hitung frekuensinya, berapa kali terjadi. Oke, itu bisa. Tapi boleh juga digabungkan dengan yang lain. Nah, kalau digabungkan dengan yang lain, item 1 dengan item 2 misalnya. Yang berusia 20 tahun, berapa yang perempuan, berapa yang laki-laki, itu bisa. Jadi namanya tabulasi silang. Jadi jenis kelamin dilihat dari segi usia. Jadi akan ketahuan nanti di antara sekian banyak perempuan, sekian yang berusia 20 tahun. Dan sekian laki-laki yang berusia
20 tahun. Nah, itu berarti sudah di cross, sudah disilang. Silahkan membuat yang tunggal saja dulu, tapi kalau mau bereksperimen, mengeksplorasi, silahkan dibuat tabel silanya, cross tabulation bisa juga. Tuntutannya yang wajib adalah setiap data butir pertanyaan ini sudah disajikan sehingga memberikan makna. Apakah itu dalam bentuk tabel atau dalam bentuk grafik. Apakah itu individual atau grouped. Jadi tadi ada 2 yang sudah disajikan. Kalau individual berarti setiap angka ini, tapi kalau grup berarti dikelompokkan dulu. Nah, yang mana yang mau dikelompokkan? Oke, ada pertanyaan sebelum mengerjakan ini, karena ini dikerjakan setelah selesai pelajaran kita. Jadi bisa leluasa. Kemudian kalau dikerjakan di sama oke, berarti bisa langsung di-upload di situ. Kalau tidak, di-upload di hasil pekerjaannya bisa difoto pakai scan kamera, kemudian di-upload di grup kelas B ya. This is a very easy assignment. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ya saya menganggap everyone is already clear about the topic, and then everyone is expected to be able to do the assignment. Prof, Ya. How about the deadline of our assignment? Kalau di Samuke itu sampai 1 hari sebelum pertemuan yang akan datang. Hari Rabu ya. Oh iya, Prof. Thank you. Hari Selasa ya. The earlier you submit, the better you'll be. Jangan menunda sampai deadline-nya baru Anda mau kerja. Lebih baik kerjakan pada saat masih segar-segar ingatan tentang topik ini, selesaikan baru langsung di-upload di grup. Nah, kalau kerja di Samuke ya silahkan saja, akan ada di sana. Oke, saya kira kalau tidak ada, ya saya yakin this is not a difficult task. Jadi namanya mendeskripsikan, menggambarkan data kita. How? Prof. Yes. Jadi Prof, ini tugasnya kalau misalnya kita membuat grafik, berarti tidak dibuat juga tabelnya, jadi Prof cukup 1 saja. Ya, betul. Kalau buat grafiknya tidak usah buat tabelnya. Kalau buat tabelnya ya tidak usah buat grafiknya. Nah, untuk data yang skalanya interval atau rasio itu bisa dikelompokkan. Tapi kalau datanya itu nominal dan tidak terlalu banyak, tidak usah dikelompokkan. Itu bahasa, karena ini usia, misalnya andainya mengadakan survei di masyarakat, ini bisa karena usianya bisa mulai dari usia 5 tahun sampai usia 70 tahun. Itu kalau dibuat satu-satu terlalu banyak ya. Yang 70 tahun berapa orang, yang 5 tahun berapa orang. Makanya dikelompokkan. Misalnya 5 sampai 15 tahun. Jadi interval 10 atau interval 5 tahun boleh. Jadi kalau kita mengadakan survei dengan jumlah usia yang sangat jauh jaraknya, itu kemungkinannya akan terisi semua. Ada yang usianya 34, ada yang usianya 35, 42, dan seterusnya. Kalau satu-satu itu dibuatkan tabelnya, kan panjang sekali daftarnya ke bawah. Yang 34 tahun berapa orang, ya itu susah. Jadi yang begitu di grup, dikelompokkan. Usia tertinggi dikurangi dengan usia terendah, dibagi dengan jumlah kelompok yang diinginkan. Jadi kalau 70 ke 5 misalnya, nah misalnya kita juga mensurvei anak-anak 5 tahun jenis mie yang disukai, nah, kemudian sampai ke usia 70 tahun, berarti nanti intervalnya 70 dikurang 5, 65. Kita mau jadi 10 kelompok, boleh. Jadi 65 bagi
10 sama dengan 6,5. Kita jadikan 7 ya, karena intervalnya jadinya 7. Berarti mulai dari 5 tahun tambah 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi usia 5 sampai 11 tahun. Nah, itu baru kita cari berapa orang itu di dalam data kita. 12, 13, 18. Nah, itu berapa orang. Itu jadinya hanya 10 kelompok saja. Jadi tidak terlalu banyak. Kalau tadi 5 sampai 70 bisa semuanya ada usianya, itu berarti 70 umur yang harus dicari berapa orang itu. Paham ini bagaimana mengelompokkannya. Yang interval juga bisa dikelompokkan. Kalau rasio tadi yang seperti belanja itu bisa dikelompokkan juga. Kalau terlalu banyak jaraknya, terlalu banyak misalnya. Kalau tidak boleh langsung itu saya. Kalau hanya 4 macam saja. Nah, tapi kalau sampai banyak variasinya, ada yang belanja 25.000, ada 35.000, ada 50.000, 70.000, 75.000, 100.000. Kalau banyak, itu sangat sulit untuk membuat individual frequency. Jadi yang 30.000 berapa orang, 35.000 berapa orang. Nanti panjang sekali daftarnya ke bawah tabelnya. Oleh karena itu bisa dikelompokkan. Nah, nanti yang paling tinggi dikurangi dengan yang paling rendah, dibagi dengan 3 saja. Misalnya yang belanjanya rendah, sedang, dan tinggi. Artinya kalau kita kelompokkan kaya, sedang, dan miskin misalnya. Nah, itu bagi 3 cukup. Jadi berapa yang tertinggi kurang yang terendah bagi dengan 3, karena 3 kelompok saja yang kita inginkan. Itulah intervalnya. Oke? Sudah ya? Nah, bagus. Berarti sekali lagi, the earlier you submit this assignment, the better is for you, because you can work other assignments from other lecturers. Kalau sudah, jangan menunda-nunda. Do not postpone everything that you can do today. Okay, I would like to thank you all for participating in this class, and then I'm looking forward to seeing your submission of your assignment. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Prof. Thank you, Prof. You're welcome. Thank you, Prof. If you have any questions or you are in trouble of doing this assignment, you can post your question or your confusion on the group. Okay, so maybe your friend can help you, or I can see that, and then we can discuss that. Thank you. May I close the class, please? I will end the meeting for all. Thank you. Okay. Take care of your health. Don't forget that. Itu sangat penting kesehatan ya. Juga kalau masih ke kampus, jangan berlama-lama di kampus. Quite dangerous right now. Manajemen kita sudah menutup lockdown untuk sementara. 1 minggu ini di lockdown. Jangan ke kampus dulu. Terutama bahasa. Ada lagi tawuran di sana, jangan sampai ikut-ikutan. Okay, thank you. I see you next week, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Prof. Thank you, Prof. I'll end the meeting.